Surah Al-Baqarah ayat 91. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita baca secara bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfurun. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfurun bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa yakfurun bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم
Sadaqallahul adzim. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci yang telah kita baca bersama menambahkan ketakwaan dan pahala kita. Beracara selanjutnya adalah acara inti atau share yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ilyas, LC MPD. Adapun tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan. Dan mudah-mudahan nikmat ini mampu kita syukuri dengan cara ibadah, dengan cara mendekatkan diri kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebab-sebab dan pengaruh, faktor, efek semua yang berkaitan dengan kesuksesan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dihitung mulai dari 1 kenabian sampai 10 kenabian. Berarti dakwahnya Rasulullah selama 23 tahun itu bisa dipelajari. Mengapa dan bagaimana dakwah Rasulullah itu bisa sukses. Salah satunya adalah panduan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Dan Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat yang kemudian siapapun yang hatinya terbuka, dia mau menimbang, memikir tentang Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan menerima ajaran Islam. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa kemenangan Islam itu sebenarnya kemenangan siapa? Kemenangan Islam itu adalah kemenangan diri sendiri melawan hawa nafsu. Karena yang diuntungkan dari kemenangan Islam itu adalah diri sendiri, bukan pemimpin. Kenapa? Karena bahkan pemimpin dakwah atau dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru dia berkorban apa saja ketika beliau menjadi nabi dan rasul. Orang-orang mengaku jadi nabi itu tidak lepas dari kebutuhan secara pribadi untuk menjadi penguasa, untuk menjadi terkaya, untuk menjadi paling mulia di antara bangsanya. Kalau untuk tujuan menjadi penguasa, nah mereka kadang adalah alat politik. Munculnya Ahmadiyah, Qadianiyah, terus kemudian munculnya tokoh, kalau zaman dulu ada Musailamah Al-Kadzdzab dan yang lain-lain. Itu tidak lepas dari kepentingan politik. Yang biasanya kalau zaman dulu politik itu erat dengan kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari di antara mereka yang terkaya di Mekah, keluarga Khadijah radhiyallahu anha itu termasuk orang terkaya di Mekah. Ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, maka Rasulullah bersabda yang artinya seperti ini: selesai waktu istirahat,
dan sekarang waktu untuk berjuang. Jadi menjadi nabi justru adalah waktu untuk berjuang dan berkorban. Maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, maka semua yang dimiliki oleh Rasulullah tidak ada yang tersisa berupa kekayaan itu. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha itu hampir menghabiskan semua kekayaannya demi untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu imbalannya apa? Imbalannya adalah surga. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk kemudian menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah sangat bahagia dengan salam itu. Dan itu adalah tanda bahwa Khadijah segera wafat dan termasuk yang dijamin surga. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah dakwah Rasulullah sukses, yang kalau di sini digambarkan dengan kata tammat a'malu dakwah wa iblaghur risalah wa bina'i mujtama'in jadidin ala asasi itsbatil uluhiyyati lillah. Sudah sempurna dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah Islam sudah disampaikan secara sempurna, dan masyarakat baru yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sudah terbentuk di Jazirah Arab, termasuk Mekah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji itu baru di tahun ke-10 Hijriah? Berarti itu tahun yang terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah mau haji, Rasulullah bisa tahun ke-8. Karena penaklukan kota Mekah selesai pada tahun ke-8. Tahun ke-9 umat Islam, para sahabat Nabi saat itu wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sementara Rasulullah sendiri tidak. Jadi kalau ditanyakan kapan ibadah haji itu wajib, ya tentu jawabannya ketika ibadah haji itu diwajibkan, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala. Pasti Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Dan berserulah wahai Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka pasti akan memenuhi panggilan ibadah haji itu. Dan setiap orang Islam pasti di dalam hatinya ada rasa cinta, rindu untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan yang sudah pernah haji atau pernah umroh pasti ingin kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan itu adalah seruan ilahi. Nah, adapun kapan haji diwajibkan untuk umat Islam? Tentu sejak umat Islam itu masuk Islam. Ketika orang Islam masuk Islam, ketika orang itu masuk Islam, saat itu ada kewajiban haji. Nah, terus kemudian kapan umat Islam wajib menunaikan haji? Nah, pertama kewajiban itu datang pada tahun ke-9 Hijriah, di mana saat itu Rasulullah bersabda bahwa sekaranglah kalian harus menunaikan ibadah haji. Dan Rasulullah kemudian menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj. Maka dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, para sahabat Nabi menunaikan ibadah haji. Maka Amirul Hajj pertama dalam Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Rasulullah tidak haji pada tahun ke-9 itu, tapi menunjuk sahabat Abu Bakar untuk menunaikan ibadah haji dan sebagai Amirul Hajj sekaligus?
Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa di Mekah itu masih banyak tradisi jahiliyah. Jadi masih banyak orang itu tawaf tanpa busana. Masih banyak orang itu sa'i tanpa busana. Dan itu adalah tradisi jahiliyah yang diciptakan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka punya keyakinan, tokoh-tokoh Quraisy Mekah ini yang kafir pada masa itu, bahwa ibadah haji atau umroh itu harus menggunakan baju yang suci. Baju yang suci adalah baju yang disiapkan oleh tokoh Quraisy Mekah ini. Kalau tidak bisa beli, sewa. Kalau tidak bisa sewa, maka silahkan tawaf tanpa busana. Cuman waktunya diatur. Kalau laki-laki boleh siang hari. Jadi bersih tanpa noda, bahkan tanpa busana. Kalau dia tidak bisa beli. Kalau perempuan nanti tawafnya malam hari. Mirip dengan zaman sekarang. Siapa yang mau sholat di Hijr Ismail atau mau mencium Hajar Aswad, kalau dia perempuan, nah biasanya waktunya habis maghrib atau malam. Nah nanti yang siang nanti untuk laki-laki, supaya tidak terjadi penumpukan di sekitar Ka'bah. Nah kalau zaman dulu di masa jahiliyah, kalau dia laki-laki tidak mampu beli baju yang suci, maksudnya adalah baju yang disiapkan oleh Quraisy Mekah, maka dia tawaf tanpa busana. Kalau laki-laki siang hari, nah kalau perempuan malam hari. Makanya muncul syair-syair yang kemudian menjelaskan tradisi itu. Nah, sungguh aku menampakkan auratku bukan karena kepentinganku, tapi karena demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka silahkan melihat, tapi aku tidak mengizinkan. Ya kalau dibuka terus gimana ini? Diizinkan atau enggak, tetap melihat. Coba zaman sekarang itu aurat dibuka, yang buka dalam hati ngomong barangkali lagi, tak buka tapi jangan dilihat. Nah terus gimana? Dibuka tapi tidak boleh dilihat. Atau begini, silakan melihat tapi jangan tergoda. Ya terus apa bisa melihat tanpa tergoda? Kayak melihat makanan enak-enak ini, silakan dilihat tapi jangan kepingin. Kalau pas puasa mungkin bisa, tapi kalau pas tidak puasa ya ngiler juga nih, pingin beli atau pingin makan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di tahun ke-9 Hijriah Rasulullah SAW secara khusus mengirim sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan 2 hal yang paling penting. Nah yang pertama adalah bahwa mulai tahun ke-9 Hijriah itu tidak boleh lagi tawaf tanpa busana. La yatufanna uryana. Jadi tidak boleh tawaf tanpa busana. Terus kemudian yang kedua, sejak tahun ke-9 itu orang kafir tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Namun Rasulullah memberikan tenggang waktu kira-kira 3 bulan. Berarti dihitung dari bulan Muharram sampai Safar. Setelah Safar Maulud. Tapi kalau hitungan Jawa itu gampang, surah Safar Maulud, pada Maulud, karena jadi kebiasaan. Jadi begitu sampai ke bulan Rabiul Awal, maka mereka orang-orang kafir sudah harus meninggalkan kota Mekah. Nah orang-orang kafir ini diizinkan untuk membawa semua kekayaannya. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah Rasulullah zalim ketika kemudian membersihkan Mekah
dari orang-orang kafir. Bapak Ibu rahimakumullah, jawabannya tentu tidak zalim. Pertama, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir tidak boleh tinggal di Mekah setelah tahun ke-9 Hijriah itu. Wala yadkhulunal masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Setelah tahun ke-9 Hijriah, setelah tahun haji tahun ke-9 Hijriah itu, orang kafir tidak boleh tinggal di Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah, kepentingan siapa orang kafir tidak boleh tinggal di Mekah? Tentu untuk kepentingan Islam itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang kafir. Bapak Ibu, orang kafir yang di dalam hatinya masih ada rasa benci kepada Islam. Seandainya mereka tidak benci kepada Islam, tidak terfitnah tentang Islam, pasti mereka sudah masuk Islam. Ketika mereka tidak masuk Islam, mereka benci dengan Islam, kemudian mereka melihat keagungan Islam, Islam semakin berkembang pesat, orang-orang tawaf, sa'i, ibadah haji dengan tenang, mereka akan tersakiti. Maka lebih baik mereka menyingkir. Dan bagaimana Rasulullah kemudian mengusir mereka? Mereka diusir dengan cara yang terhormat. Diumumkan dulu. Dan kemudian diberi batas waktu yang cukup lama. 3 bulan itu untuk siap-siap hijrah. Ya, bagi mereka hijrah bagi orang kafir itu sudah sangat lama udah. Kenapa? Karena pada saat yang sama, dimanapun ketika umat Islam itu diusir, itu tidak pakai nunggu waktu. Sekarang diusir, sekarang juga harus keluar. Seperti yang terjadi pada masa pemboikotan itu. Itu tidak pakai tenggang waktu. Sekarang diumumkan, sekarang juga harus keluar. Tapi kalau Rasulullah tidak diberi batasan waktu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan begini. Seandainya orang Kristen Katolik, berarti pusat kota sucinya Vatikan, seandainya orang Kristen Katolik mengizinkan umat Islam untuk membangun masjid di Vatikan, seandainya orang Kristen mengizinkan umat Islam untuk membangun masjid di Vatikan, apakah orang Kristen kemudian boleh membangun gereja di Mekah sebagai bentuk toleransi? Saling memberi, saling menerima, dan kemudian saling menghormati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jawaban yang paling gampang begini. Agama itu punya kitab suci. Orang Kristen yakin itu. Semua agama pasti punya kitab suci. Syariat atau tata cara ibadah dan keyakinan harus mengikuti kitab suci. Maka umat Islam tidak mungkin mengizinkan siapapun membangun tempat ibadah di Mekah. Kenapa? Karena mengikuti kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang ketika orang Islam dilarang membangun masjid di Vatikan, atas dasar apa? Apakah atas dasar kitab suci? Ternyata tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mempelajari Kristen atau mungkin Syiah, musuh terbesar mereka itu adalah kitab mereka. Keyakinan orang Kristen itu dibuat tanpa berdasarkan kitab suci Bible atau Injil. Keyakinannya ada, kitab sucinya baru ada. Sehingga apa? Antara keyakinan dengan kitab sucinya beda. Termasuk tadi, Vatikan menjadi kota suci hanya untuk Kristen. Umat yang lain tidak boleh di sana. Apakah itu perintah agama? Jawabannya bukan.
Tidak ada aturannya dalam kitab suci mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di Palestina, dan kemudian makamnya atau beliau hidup terakhir juga di Palestina. Dan kemudian kenapa kota sucinya ada di Vatikan? Dan terus kemudian masing-masing dari pecahan Kristen itu juga punya kota suci sendiri-sendiri. Kalau Protestan pasti tidak mungkin kota sucinya itu Vatikan, punya tempat sendiri. Ketika kemudian Hindu, Buddha, Konghucu punya kota suci, apakah menjadikan kota itu sebagai kota suci itu atas perintah kitab suci? Ternyata tidak. Itu adalah keputusan politik agama. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya umat Islam sepakat untuk menjaga Al-Quran, Al-Quran pasti berubah. Seandainya umat Islam sepakat untuk menjadikan Mekah sebagai kota suci, Mekah tidak lagi suci. Kenapa? Ya kita ini manusia, umat Islam itu manusia. Seringkali manusia itu adalah sepakat untuk tidak sepakat. Oke, seringkali manusia itu sepakat untuk tidak sepakat. Tapi ketika Al-Quran ini Allah yang menjaga, siapapun tidak bisa merusak. Ketika Allah yang menjadikan Mekah itu sebagai kota suci, siapapun tidak bisa mengotorinya. Mungkin sesekali pernah terjadi masalah konflik, tapi konflik ini akan segera berlalu. Kenapa? Allah yang menjadikan Mekah itu sebagai kota suci, sehingga siapapun tidak mungkin bisa menodainya. Seandainya umat Islam yang sepakat, yakin pasti berubah, itu tidak lagi suci. Maka Allah yang menjadikan Al-Quran itu terjaga, Allah yang menjadikan Mekah itu sebagai kota suci, dan Allah yang menjaganya. Sampai nanti hari kiamat, Dajjal itu tidak bisa masuk ke Mekah. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah. Seandainya Mekah itu menjadi kota suci atas kesepakatan umat Islam, Dajjal itu sudah keluar masuk kota Mekah. Ya, sebagai contoh saja, ada beberapa negara Muslim itu yang tidak mengadakan hubungan politik dengan negara Israel. Mereka sepakat tanda tangan, presidennya tanda tangan, disaksikan oleh presiden-presiden yang lain. Tapi apa benar tidak mengadakan hubungan politik? Nyatanya diplomat dari Israel mungkin yang keluar masuk ke negara itu. Tokoh-tokohnya keluar masuk ke negara itu. Pada negara Muslim itu jelas-jelas secara tertulis melarang hubungan dalam bentuk apapun dengan negara Israel. Kenapa kok gitu? Ya karena itulah kesepakatan dibuat oleh manusia. Mudah sekali untuk dilanggar, kecuali kalau dia punya iman yang kuat, hanya tawakal dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia biasa-biasa saja imannya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik yang diutamakan. Takut kalau nanti dihujat, takut kalau nanti ABCD dan yang lain-lain. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika akan haji wada mengumumkan ke para sahabatnya dengan pengumuman yang paling besar. Kenapa? Karena harapannya adalah ini haji yang terakhir dan pertama. Maka kapan lagi para sahabat Nabi bisa membersami Rasulullah SAW? Dan tentu Rasulullah nanti di Mekah, terus kemudian di Mina, di Arafah, Muzdalifah, nanti akan menyampaikan wasiat-wasiatnya yang kemudian itu disaksikan oleh seluruh sahabat Nabi yang hadir, yang ikut di haji wada itu. Nah, Rasulullah SAW berangkat ke
itu pada hari Sabtu tanggal 25 Zulhijjah. Sekarang tanggal 15 atau 16 Zulqa'dah. Nah, Rasulullah berangkatnya tanggal 25 Zulqa'dah, bukan Zulhijjah. Tanggal 25 Zulqa'dah, harinya hari Sabtu, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Nah, bagaimana Rasulullah berangkat ke Mekah dari Madinah, terus kemudian ke Bir Ali atau Dzulhulaifah. Di situ istirahat sebentar dan kemudian mandi, pakai kain ihram, terus niat haji. Haji ada 3, ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Mana yang paling gampang? Yang paling gampang haji tamattu. Jadi kalau haji tamattu ini berangkat ke Mekah dengan niat umrah. Begitu selesai umrah berarti tawaf. Jadi berangkat ke Mekah sudah pakai kain ihram, terus kemudian niat. Kalau dari Madinah nanti niatnya itu di Dzulhulaifah. Kalau panjenengan naik kereta cepat, dulu Rasulullah 8 hari, nah panjenengan cukup tidak sampai 4 jam sudah sampai. Jadi 3 jam setengah. Itu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu jalan kaki naik onta, duduk. 8 hari baru sampai. Nanti istirahat, kalau malam tidur, nanti pagi jalan lagi, nanti malam istirahat. Kadang malam juga masih terus jalan. Jadi kalau jalannya itu santai, agak cepat, itu kira-kira 8 hari sampai kemudian tiba di Mekah. Nah, kalau zaman sekarang panjenengan itu cukup naik kereta api dari Madinah ke Mekah 4 jam ya. Nanti kalau ditambah dengan naik bisnya ya kira-kira 6 jam. Naik bis dari hotel Madinah ke stasiun, dari stasiun ke stasiun berikutnya di Mekah. Nanti di Mekah nanti masuk ke Masjidil Haram. Itu yang paling berarti sekitar 6 jam. Cepet nih. Nah, kalau zaman dulu Rasulullah sampai 8 hari. Nah, Rasulullah SAW mikotnya itu di Dzulhulaifah, yang kemudian tempat ini dikenal dengan nama Bir Ali. Nah, kalau panjenengan naik kereta berarti niat umrahnya di kereta. Jadi begitu kereta mulai jalan, nah panjenengan niat. Kalau enggak nanti ketinggalan. Kenapa kok keretanya tidak belok dulu ke Bir Ali? Enggak. Ya kereta ada relnya, tidak mungkin bisa belok. Maka niatnya itu di kereta. Begitu kereta mulai jalan, nah panjenengan terus niat umroh atau niat haji. Nah, Rasulullah SAW itu hajinya haji qiran. Jadi begitu Rasulullah memakai kain ihram, terus kemudian sholat, terus niat haji dan umrah. Rasulullah niat haji dan umrah. Umratun fi hajjatin. Nah, kalau niat haji dan umrah berarti caranya itu nanti tawaf, masuk Mekah terus tawaf, sa'i, tidak tahallul, tidak melepas kain ihram dan kemudian tidak mencukur rambut, tapi kain ihram terus dipakai sampai kemudian wukuf di Arafah, Muzdalifah, Mina melontar jumrah, terus kemudian nanti tawaf, baru boleh melepas kain ihram. Tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut. Sudah tahallul sughra. Jadi waktunya
cukup lama kalau hajinya haji qiran. Tergantung kapan masuk Mekahnya. Nah kalau pengen enak itu yang haji tamattu. Kalau haji tamattu ini masuk Mekah sudah niat umroh dan kemudian tawaf, sa'i, cukur rambut, tahallul. Sudah selesai umrohnya. Nanti kalau datang tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Jadi pakai ihram lagi. Begitu masuk tanggal 9 nanti pakai ihram lagi berangkat ke Arafah. Terus nanti wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, terus kemudian jalan ke Musdalifah, terus kemudian ke Mina melontar jumroh satu tempat, terus kemudian bisa lanjut ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul. Udah selesai tahallul sughra. Jadi cepat dan paling enak kalau haji tamattu itu. Tapi ada kewajiban membayar dam, menyembelih kambing. Nah, kalau ifrad ini yang agak berat. Ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Nah, kalau ifrad itu meniat haji saja. Jadi masuk Mekah dengan niat haji. Terus nanti ada tawaf. Terus menunggu tawaf, sa'i, terus menunggu sampai datang 9 Dzulhijjah. Nah, nanti terus wukuf ke Musdalifah, ke Mina, melontar jumrah, terus kemudian ke Ka'bah, tawaf, terus sa'i. Selesai ibadah haji. Nah, begitu ibadah hajinya selesai, itu nanti terus baru menunaikan umroh. Tapi kalau tamattu itu kebalikan dari ifrad. Umroh dulu terus baru haji. Tapi kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Nah, kalau masuk Mekah tanggal 1 Dzulhijjah umpamanya, berarti selama mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah dia harus memakai kain ihram. Tidak boleh ganti dengan baju biasa. Kalau ganti kain ihram, ya asalkan pakai ganti ihram yang lain tidak apa-apa. Kalau mungkin kotor terus dicuci, ya nyucinya pakai air biasa aja. Tidak usah pakai pewangi, tidak usah pakai sabun. Pakai air terus dijemur, nanti kering dipakai. Jadi bawa dobelan. Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat Nabi ketika mereka membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk haji, Rasulullah sendiri hajinya haji qiran, tapi para sahabat Nabi hajinya haji tamattu, niatnya niat umroh. Begitu sampai Mekah, Rasulullah menyuruh mereka untuk merampungkan umrohnya dan kemudian tahallul. Para sahabat Nabi keberatan. Akhirnya Rasulullah itu menegur mereka, seandainya bukan karena aku niat qiran, pasti aku sudah seperti kalian tamattu. Tapi karena aku sudah niat qiran, yaitu haji dan umroh digabung sekaligus. Maka para sahabat Nabi itu banyak yang hajinya haji tamattu, masuk Mekah niat umroh dan kemudian selesai amalan umroh ganti baju biasa. Begitu nanti datang tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun para sahabat Nabi yang haji qiran dan haji tamattu, mereka membayar dam. Dam itu sebenarnya bukan denda, tapi itu adalah rangkaian ibadah. Artinya kalau memilih ini harus ini, memilih ini harus ini. Jadi pilihan. Apakah yang dikerjakan Rasulullah itu yang terbaik? Apa maksudnya? Haji qiran itu yang terbaik.
Wallahu a'lam. Bapak Ibu, ketika ada 3 pilihan, pasti Rasulullah akan memilih salah satu. Apakah yang dipilih oleh Rasulullah itu yang terbaik? Ternyata belum tentu. Karena bisa jadi Rasulullah memilih qiran, karena itulah yang paling mudah bagi Rasulullah. Karena Rasulullah adalah pemimpin haji dan sekaligus memberikan pelajaran haji. Maka Rasulullah sejak awal harus jelas bahwa Rasulullah berangkat ke Mekah niatnya haji. Adapun para sahabat Nabi ini mengikuti petunjuk dan perintah Rasulullah. Maka mereka kemudian ada yang disuruh haji ifrad, ada yang disuruh haji qiran. Supaya apa? Umatnya di kemudian hari ketika memilih salah satu dari 3 ini tetap ada contohnya. Contohnya siapa? Para sahabat Nabi yang dibimbing langsung oleh Rasulullah untuk menunaikan haji tamattu atau menunaikan haji ifrad. Sehingga 3-tiganya ini tetap mulia, tetap terbaik. Yang enggak, ya yang mampu haji tapi tidak bisa berangkat haji. Nah ini. Atau yang mampu haji tapi tidak mau haji. Nah ini yang kurang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, berarti berangkatnya Sabtu, perjalanan 8 hari, berarti Rasulullah masuk kota Mekah hari Sabtu. Jadi Sabtu tambah Sabtu 8. Kalau 1 tambah 1 11.